Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK resmi memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Pengajuan permohonan perlindungan ini sebelumnya diketahui berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual yang ada kaitannya terhadap insiden penembakan Brigadir J. Untuk laporan lebih detailnya terkait alasan penolakan ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Sandi Saputra, reporter dari Tribun News. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya, Dea, dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada siang tadi, pada hari Senin 15 Agustus 2022, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menggelar konferensi pers terkait dengan keputusan hasil para pimpinan LPSK atas pengajuan permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh salah satunya istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga tersangka kasus penembakan Brigadir J, yakni Bayangkara II Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, di mana dalam keputusannya LPSK ini menolak begitu permohonan pengajuan sebagai pelindung begitu untuk Putri Chandrawati atau istri Irjen Pol Verdi Sambo. Tadi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyatakan bahwa salah satu dasar atau alasan pihaknya menolak permohonan ini karena dari awal LPSK menilai janggal permohonan tersebut karena memang laporan yang diterima oleh LPSK ini ada dua terkait dengan pencabulan ini atau pelecehan seksual ini, di mana perbedaan itu, kejanggalan itu terdapat pada tanggal pengajuan atau permohonan, di mana ada tanggal 9 dan juga ada di tanggal 11. Namun Hasto menilai keduanya laporan ini memiliki nomor yang sama. Alhasil dia menilai janggal, salah satu alasan kenapa pihaknya menolak ini. Dan juga alasan kedua, tadi Hasto menyatakan bahwa selama pihaknya melakukan proses pemeriksaan kepada Putri Chandrawati, yakni istri Irjen Pol Verdi Sambo, pihaknya tidak mendapatkan keterangan yang detail terhadap Putri gitu, karena memang Hasto menyatakan Putri masih merasa terganggu begitu kondisi kesehatan dan juga kondisi mentalnya, sehingga LPSK tidak menerima keterangan apapun dari proses pemeriksaan terhadap Putri. Dan sejatinya proses pemeriksaan asesmen psikologis terhadap Putri ini dilakukan 3 kali. Hanya saja pada pemeriksaan pertama LPSK sudah menilai cukup karena memang yang bersangkutan tidak bisa menerima keterangan tersebut. Dan alasan ketiga, tadi Hasto menyatakan kalau laporan terkait dengan pencabulan atau pelecehan seksual ini memang sejatinya sudah dicabut oleh Bareskrim Polri. Jadi dengan secara garis besar kasus yang dimohonkan oleh Putri Chandrawati memang sejatinya sudah tidak ada begitu, dan hanya murni atas pembunuhan Brigadir Joshua. Sedangkan untuk laporan Bayangkara II Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, tadi Hasto Atmojo juga menyampaikan hal demikian. Dirinya menolak permohonan tersebut karena memang konstruksi perkaranya atau kasus tersebut sudah dicabut oleh pihak Bareskrim. Hanya saja LPSK menerima pengajuan justice kolaborator atau saksi pelaku yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Alhasil tadi LPSK menjelaskan kalau si Baradae ini sudah dalam pelindungan penuh LPSK karena memang pengajuan justice kolaboratornya ini dipenuhi oleh LPSK dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi justice kolaborator dengan syarat Baradae bukan pelaku utama, dan memang dalam kejadian atau insiden penembakan terhadap Brigadir J ini sang jenderal yakni Irjen Pol Verdi Sambo sudah mengakui kalau dirinya merupakan aktor utama yang disampaikan di Makobrimob, dan juga Baradae bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang sesungguhnya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Hasto Atmojo bersama dengan beberapa pimpinan LPSK dalam konferensi pers siang tadi. Begitu deh. Baik, Tribuners, berikut ini kami tampilkan keterangan dari Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo terkait kasus ini yang sudah didapatkan oleh rekan Rizky Sandi. Selengkapnya. Kita memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap IUP ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Jadi bukan dasarnya karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau apa, bukan, tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian.
Ini akan dijelaskan oleh Ibu Susila Ningtyas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.